Sekarang kamu coba datang ke sana lagi, ke kampung itu. Dan kamu tengok orang yang dulu kita kunjungi. Ya, kamu datang lagi ke sana. Ibu ya, si penduduk tadi dulu rumahnya paling jelek, paling miskin, paling jelek. Dan ternyata ketika datang ke kampung lagi, tidak menemukan rumah itu. Tidak menemukan rumah yang jelek dan miskin tadi. Dia mencari-cari nggak ketemu. Kemudian dia tanya ke sana kemari. Dia cerita, dulu bapak yang pernah sapinya mati setahun yang lalu, di mana sekarang? Karena saya dulu pernah berkunjung 1 tahun yang lalu. Orang yang sangat miskin. Dan waktu itu ada tamu dan sapinya mati. Ya, dia nggak ngomong kalau yang bunuh gurunya kan. Karena dia tidak menemukan rumah tadi. Dia sudah tidak menemukan rumah yang tadi paling jelek tadi. Akhirnya lah penduduk ditunjukkan. Itu loh, rumah yang paling megah. Itu orangnya ada di situ. Ada keajaiban nggak kira-kira? Ada keajaiban. Nah kemudian dia laporan sama gurunya. Guru, aku sudah ketemu sama dulu yang pernah kita ke sana. Yang sapinya guru bunuh. Ternyata sekarang berubah. Dia menjadi orang yang paling kaya di desa itu. Akhirnya gurunya semangat dan sama muridnya, ayo kita ke sana. Ya, menemui pemilik rumah tadi. Kemudian ditanya sama guru dan muridnya tadi, kenapa hidupmu berubah? Yang setahun yang lalu hidupmu susah, hidupmu terpuruk, hidupmu miskin. Kenapa sekarang kamu menjadi kaya raya? Dan pemilik rumah tadi bercerita, iya, 1 tahun yang lalu saya menerima tamu yang jahat. Sapi saya satu-satunya yang menjadi andalan saya, yang menjadi sumber penghidupan saya, dibunuh sama tamu saya tadi. Tetapi dari situ, akhirnya saya punya ide. Ternyata di kampung kami, itu semua penghasil susu. Jadi mereka kalau beli sayur, itu mahal harganya. Karena nggak ada di kampung itu yang menanam sayur, karena semuanya menghasilkan susu. Lah karena sapi saya penghasil susu mati. Sementara di lahan itu ada banyak kotoran sapi menjadi pupuk. Akhirnya saya menanam sayur-sayuran. Dan ternyata sayurnya tumbuh subur. Dan semua orang kampung ini kalau beli sayur ke tempat saya. Akhirnya saya kembangkan lagi. Ya, saya akhirnya beli lahan. Saya pakai untuk menanam sayur. Gak hanya orang kampung sini yang beli, kampung sebelah yang pelihara sapi juga ngambil sayur dari tempat saya. Akhirnya saya sekarang menjadi juragan sayur. Makanya saya sekarang menjadi kaya. Sudah bisa memetik pelajaran ini belum kira-kira? Dah ya? Ya, keluar dari zona nyaman. Selama ini udah miskin tapi tetap aja nyaman gitu loh. Betul nggak? Ini nyaman, kok nyaman-nyaman gitu ya. Dinyaman-nyaman gitu. Dan merasa Tuhan sudah takdirkan saya sebagai orang miskin. Menerima kondisi apa adanya. Akhirnya apa? Tidak kreatif. Tidak muncul ide baru. Mengikuti apa yang dilakukan orang banyak. Itu yang membuat kemiskinan. Banyak orang terlalu nyaman di zonanya. Padahal zona miskin, gitu. Tapi nyaman, dinyaman-nyaman kayak apa? Nggak kreatif, nggak mau melompat, nggak mau berubah. Jadi kekayaan dimulai dari mana tadi? Kekayaan dimulai dari ide. Selama ini karena kebanyakan tadi pelihara sapi, jualan susu, ya udah nggak kreatif. Idenya nggak tumbuh. 5% penduduk dunia, orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya itu menguasai ekonomi 5% dunia. Jadi orang-orang terkaya dunia itu menguasai 5% perekonomian dunia. Jadi uangnya 5% penduduk dunia itu sama besarnya dengan uangnya 95% penduduk dunia. Dan 5% tadi itu ternyata mereka hanya jualan ide Bapak sekalian ya. Yang 5% tadi ternyata mereka hanya jualan ide. Oke, Bill Gates ya, Bill Gates terkenal dengan apa? Microsoft-nya. Idenya. Tapi mereka selalu berpikir ide-ide tadi bicara apa? Kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi mereka punya ide yang tujuannya apa? Untuk membantu banyak orang.
ide-ide yang kreatif. Bukan dari modal. Selama ini banyak orang, wah saya mau jadi pengusaha Pak, tapi kurang modal. Mana tau biasanya tau? Dikai modal itu orang bakal sukses. Karena itu banyak orang, Pak, saya itu mau jadi pengusaha Pak, tapi kurang modal. Ketika saya tanya, lah modalmu butuh piro? Gak bisa jawab Pak sekalian. Wah berapa ya Pak ya? Nah, berarti orang ide. Ini buat duit perang-perang ya entek. Karena duitnya malah tinggal belanja liane, nggak ura-ura kan gitu. Karena apa nggak ada ide? Otak manusia ini tanpa batas. Otak manusia ini kalau dieksploitasi, ini kekayaan yang luar biasa. Tetapi 95% orang tidak pernah mengeksploitasi otaknya. Pernah dengar Jack Ma ya? Jack Ma itu orang miskin dulu. Orang miskin. Orang miskin, ngelamar kerja di mana-mana tidak diterima. Wajahnya juga tidak seganteng saya kan gitu. Iya kan? Oke. Tetapi Jack Ma menjadi orang kaya di Tiongkok. Kenapa? Dari idenya. Ya, dari idenya, bukan dari kekayaan, dia bukan orang kaya kok. Tapi dari idenya. Tetapi dia menjadi orang terkaya di sana. Nah, kenapa balance juga menjadi besar? Karena dari ide. Kenapa? Saya sebagai seorang konsultan, saya punya ide. Karena banyak orang punya masalah. Saya punya ide, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Itu ide. Karena selama ini nggak ada orang yang berani nampung masalah, ya toh? Banyak orang menghindar masalah tuh, masalah gue abot, gue malah ngeteri masalah kan itu. Tambah ngeluh toh, akhirnya curhat, iki podo mumet iki. Maka saya pernah ngasih lelucon, ada orang curhat, bagaimana caranya dapat pekerjaan gitu kan. Kemudian ada temannya bilang gini, ini ada peluang bagus, kamu bisa kerja di situ dengan gaji 20 juta per bulan, gitu kan. Nah, dia udah berbunga-bunga, wah gaji 20 juta per bulan. Kemudian dia tanya, apa pekerjaannya, gitu kan? Pekerjaannya mencarikan saya pekerjaan yang gajinya 30 juta per bulan. Gitu. Saya punya ide yang tidak disukai banyak orang. Kan nggak ada yang suka menerima masalah gitu kan, apalagi menampung masalah. Oke, di luar sana juga banyak orang, banyak konsultan yang membantu banyak orang, tapi di sana berbayar misalnya. Di sana berbayar. Tapi saya tahu yang datang orang-orang susah, masa tak suruh bayar. Maka di sini gratis, ya, dikasih pendampingan gratis, ya, kasih makan gratis, kasih tempat tidur gratis. Kenapa? Yang datang orang-orang susah, masa suruh bayar? Mereka bilang, Pak, saya mau ke Salatiga tapi nggak punya uang, kan, gitu kan? Sama saya tuh, besar koso, ada nggak punya duit. Dan saya bilang, yang penting sampai Salatiga, nanti pulang tak sangguni. Kenapa kena tak transportasi? Ya nak mangkat. Goblok Jose kan? Nah, itu. Pas saya katakan, sing penting teko Salatiga, nanti pulang tak sangguni, saya bilang. Karena saya tahu ya, Tuhan saya, Tuhan yang berkelimpahan, Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Justru semakin kita punya banyak manfaat bagi orang lain, berkatnya pun semakin tadi. Semakin banyak yang kita salurkan, yang masuk pun semakin banyak. Maka kalau saya memberi pendampingan orang yang bebannya berat, itu udah bertahun-tahun nggak ada jawaban, semakin terpuruk, ya jawaban saya sederhana, wes, uteke diselehke sih. Gitu ya. Karena Pak, otaknya udah sampai, ya toh, udah mengi puluhan tahun, dora tambah apa, malah tambah blesek kan gitu. Makanya kotaknya ditaruh dulu. Nah, ini pelajarannya otaknya taruh itu gini ya. Bapak ini berat atau ringan nih? Ringan. Kira-kira pegang sehari kuat nggak? Nggak toh? Padahal ringan toh? Nah, sama, masalah itu seperti itu gitu loh. Masalahmu jadi ringan, tapi rata mbok selehke dadi abot. Ketemu Gusti Allah masalah itu gowo. Ya lah. Ya, dolan masalah itu gowo. Susah abot toh. Makanya selehno masalahmu, aja digawa terus. Nanti menjadi ringan, yang jadi berat karena bawa kemana-mana masalahmu itu loh. Nah, masalahnya digendong kemana-mana gitu kan. Nah, apalagi sering ngomong, waduh aku punya masalah yang berat, punya masalah yang besar. Gitu. Jadi kalau masalahmu besar, Tuhanmu kecil. Ya. Tapi banyak orang selalu, wah masalah sangat berat. Nah, berarti Tuhanmu kecil. Kenapa kita gak ngomong? Masalahku adalah masalah yang biasa. Tetapi Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kebalik, masalah yang digedeke Tuhannya dicilike.
Akhirnya ya Tuhan yang tidak punya kuasa, wong Tuhannya dari cilik, Tuhannya langsung bantu, wong Tuhannya Tuhan yang biasa kan itu. Padahal Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Bahkan banyak orang menjual kemiskinannya, gitu loh. Untuk apa?